dan bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajiban. Hai, selamat pagi adik-adik. Jumpa kembali dalam ibadah Minggu Anak GKJW. Karena bulan ini kita dalam bulan Kitab Suci, maka kita akan menyanyikan sama-sama lagu tentang Alkitab. Kita sebutkan nama kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam lagu. Siap? Kita nyanyi yuk. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 2 Samuel, 2 Raja-Raja, 2 Tawarikh, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki, Kitab Perjanjian Lama, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 2 Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Bagaimana adik-adik? Sudah bisa? Coba kita nyanyikan sekali lagi ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 2 Samuel, 2 Raja-Raja, 2 Tawarikh, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki, Kitab Perjanjian Lama, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 2 Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Nah, kita akan mengawali ibadah kita dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama melakukan ibadah Minggu Anak. Tuhan, kiranya Kau mau pimpin dan sertai ibadah kami dari awal hingga akhir.
Ampuni kami Tuhan, jikalau banyak hal yang salah telah kami lakukan selama ini. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan menyertai kami, membuka telinga dan hati kami, serta membuat kami duduk tenang untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah melalui firman Tuhan ini, kami boleh mendapat berkat dan boleh bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Apapun yang adik-adik hadapi, harapannya adik-adik semuanya tetap semangat. Oke, sekarang waktunya kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, memelihara, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana pembacaan Alkitab tadi? Menarik bukan? Adik-adik tahu nggak? Jika dulu itu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Nah, sekarang pun pencobaan-pencobaan yang sama juga hadir dalam bentuk yang berbeda. Mau tahu nggak gimana kisahnya? Yuk, kita lihat kisah si Cece dan Joko. Aku bosan di rumah terus gara-gara corona. Aku ibadah di rumah, sekolah di rumah, membosankan. Kamu juga bosan toh? Ayo ngaku. Gak terlalu sih. Masa? Siapa sih namamu? Lupa aku. Gitu kan kamu sama teman sendiri lupa. Ya karena kelamaan di rumah, aku jadi lupa nama teman-temanku. Kayak kamu juga itu, kelamaan di rumah jadi tumbuk kumis. Enak aja kamu. Panggil aku Joe. Keren kan? Wow, keren namamu. Kayak
kayak nama orang bule. Hello, Jo. Bukan bule, aku orang Jawa. Hah? Iya, nama Namamu? panjangku Joko. Walah, Joko. Joko. Yuk, Kalau kamu lagi ulangan di sekolah, kamu suka mencontek nggak? gak boleh. Gak boleh lah. Oh, boleh, biar nilainya bagus, nggak Aduh. diomelin mama. Jadi teman-teman, kalau mau nilai bagus, mencontek saja, oke? Gak boleh gitu, C. Gak boleh, itu gak bener. Teman-teman, dengar dan perhatikan firman Tuhan. Kamu juga, C. Manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuh, gitu. Nggak nyambung kamu, Jo. Orang lagi nyuruh mencontek, malah ngomongin roti, firman Allah. Ya nyambung dong. Jadi gini, C. Kamu ingat gak? Hah? Gusti Yesus yang lapar setelah puasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Setelah itu Gusti Yesus kan disuruh iblis mengubah batu menjadi roti. Tahu kan? Nah, Nah, itulah yang namanya godaan jalan pintas. Padahal menurut Gusti Yesus, ketika engkau lapar, engkau tak berdaya, ketika engkau sengsara atau mengalami kesusahan gara-gara nggak bisa ngerjain tugas misalnya, itu malah bagus, C. Gak usah nyontek. aneh. Orang sengsara kok dibilang bagus. Joko. Ya bagus lah. Sebab dengan begitu kita jadi sadar jika kita ini terbatas dan selalu membutuhkan Tuhan. Begitu, C. Jadi sudahlah, kerjain sebisamu. Kalau toh kamu nggak bisa ya nggak apa-apa, nggak usah bikin contekan segala. Nanti kita belajar bareng lah ya. Sudahlah, nggak usah pakai jalan pintas, oke? Oke. Bagaimana? Ayo, siapa yang sekarang masih suka nyontek? Adik-adik jangan suka mencari jalan pintas ya dengan mencontek atau berbuat curang. Kalau memang kita merasa tidak mampu, ya lebih baik kita jujur saja. Kita harus akui kalau kita ini memang terbatas. Supaya cinta Tuhan yang hadir dan menguatkan kita melalui orang lain dapat bekerja secara leluasa di dalam hidup kita. Nah, itu tadi kisah godaan tentang jalan pintas. Masih ada lagi kisah pencobaan yang kedua. Yuk kita simak bersama-sama. Jo. Kenapa, C? Jo, Tuhan itu sebenarnya ada nggak sih, Jo? Hah? Tuhan menyertai dan menjaga kita nggak sih, Jo? Aduh, pertanyaan apa itu? Sembarangan kamu. Ya jelas ada lah, C. Tuhan selalu ada. Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita, C. Kius, beneran? Iya. Oke, kalau emang Tuhan ada, mari kita buktikan, Jo. Hah? Buktikan. Ya, yuk. Sekarang kan lagi corona. Hmm? Kita main keluar rumah tanpa menjaga protokol kesehatan. Gak usah pakai masker, gak usah cuci tangan, gak usah jaga jarak. Yuk. Kita kumpul-kumpul. Katanya Tuhan menjaga kita, Tuhan menyertai kita. Jadi kita pasti aman, terhindar dari corona. Gak usah masker-maskeran lah. Yuk. Aduh, ngawur kamu. Nggak boleh, C. Dengar dan perhatikan firman-Nya dong. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tuh, kamu kok mengukur penyertaan Tuhan dengan memakai pikiranmu sendiri sih, C? Kamu ini egois. Meminta Tuhan menjaga dan menyertai dirimu, tetapi kamu sendiri nggak mau menjaga diri dengan baik dan dengan penuh kewaspadaan. Ketambahan lagi kamu berupaya membuktikan bahwa Tuhan menyertai dan menjaga. Itu artinya kalau kamu membuktikan itu kamu sebenarnya di balik itu ragu dan mengandaikan bahwa Tuhan tidak menyertai dan menjagamu loh, C. Nggak boleh itu. Oh, jadi aku salah ya? Gak boleh Iya. gitu ya? Adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat setia menyertai, menjaga, dan mengayomi kita.
mulai dari dulu, saat ini, hingga nanti. Tapi jangan kemudian dengan rangka kita ingin membuktikan penyertaan Tuhan, lalu adik-adik melakukan hal yang salah seperti yang Cece lakukan tadi. Itu tidak baik. Karena itu sama halnya dengan kita menggunakan pikiran kita untuk mencobai Tuhan Allah. Oke? Sekarang masih ada kisah pencobaan yang berikutnya. Mari kita simak bersama. C. Ya, Jo. Ada apa lagi, Jo? Gini, kalau kamu nanti sudah besar, Kamu mau jadi apa, C? Aku mau jadi orang kaya. Hartanya berlimpah, banyak, terkenal, dipuja-puja, begitu, Jo. oh, kamu pengen jadi orang kaya, punya uang banyak, punya kerajaan juga nggak? Ya, bolehlah, aku jadi princess. Mau berapa kerajaan? Banyak pokoknya. Wah, punya kuasa juga dong pastinya. Oh, jelas. Aku disembah-sembah, aku dieluk-elukan. Wih. Itu teman-temanku banyak. Oke. Aku punya banyak mainan, mahal-mahal. Oke. Terus semua temanku patuh kepada aku. Wih. Semua menyembah aku. Siap, Cece. Terus, kalau kamu jadi keren, kamu jadi oke, hebat, berkuasa, punya banyak kerajaan, terus semua itu buat apa ya, C? Buat apa coba? Ya, buat kebanggaan bagiku. Buat kepuasan diriku, begitu. Tujuannya apa? Ya, tujuannya supaya aku disembah itu tadi. Aku Wih. dipuja-puja dong. Supaya kamu disembah, Ya, dieluk-elukan, ya, dimuliakan oleh semua orang sedunia. Waduh, Cece, dengar dan perhatikan firman Tuhan. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepadanya engkau berbakti. Tahu nggak? Jadi jangan minta disembah, C. Jangan juga menyembah dunia, C. Sembahlah Tuhan Allah. Tuh. Oh, begitu. Salah lagi aku. Nah, adik-adik semua, sekarang sudah tahu kan kalau hidup kita itu banyak sekali pencobaan. Kadang kita mendapat pencobaan untuk menyontek dan berbuat curang. Kadang juga kita mendapat pencobaan untuk meragukan penyertaan Tuhan. Dan kita juga dicobai untuk tidak lagi menyembah Tuhan. Wah, kalau itu sudah sangat bahaya. Yang pasti, kita harus mengakui kalau kita ini memang terbatas. Dan keterbatasan kita itu baik. Supaya apa? Supaya kita dapat menyandarkan diri kita pada pertolongan Tuhan yang selalu menyertai dan mengayomi. Maka jangan ragu untuk hanya menyembah kepada Tuhan, Sang Sumber kehidupan, dan kita harus setia mendengar dan memperhatikan firman-Nya. Bagaimana ya caranya? Cara yang paling sederhana, yuk kita sama-sama mengajak papa mama, ayah ibu, yangkung, yangti, kakak, adik, dan saudara kita semua, bahkan teman-teman kita, untuk setiap hari secara rutin membaca Alkitab. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar cerita tentang firman Tuhan. Penting buat kita untuk selalu mendengar dan membaca firman Tuhan. Terlebih, kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita akan memujikan lagu, Aku bawa, aku berikan persembahanku. Yuk, kita kumpulkan persembahan kita. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus.
Yesus pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah selesai ibadahnya. Saatnya kita bersama-sama berdoa. Boleh tirukan suara Kak Ninin ya, nanti di rumah. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan, kiranya Engkau sertai kami masing-masing di dalam segala aktivitas kami, dalam sekolah kami. Kiranya Engkau mau menyertai kami ya Bapa. Tuhan, kiranya juga Engkau berikan kami kesehatan, Engkau beri kemampuan dalam kami bersekolah dan juga dalam kami melakukan segala apa yang menjadi kesulitan kami dan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau pasti akan menguatkan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah minggu kita pagi hari ini, yuk sama-sama kita memuji Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari. Karena membaca kitab suci dan berdoa penting untuk pertumbuhan iman kita. Yuk semua berdiri, kita pujikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita sama-sama terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, dan keselamatan yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Rajin berdoa memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Hai teman-teman, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang pencobaan. Nah, agar teman-teman terhindar dari pencobaan, maka kita harus rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Setuju? Oh iya, teman-teman tahu tidak?
Kalau Alkitab itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kitab PL singkatan dari Perjanjian Lama yang terdiri dari 39 kitab. Yang kedua, kitab PB singkatan dari Perjanjian Baru yang terdiri dari 27 kitab. Nah, kalau aku Cece singkatan dari Selalu Semangat. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membuat aktivitas nama-nama kitab di PL dan PB. Mari kita siapkan alat-alat yang diperlukan. Yang pertama, kertas buffalo. Kalau nggak punya kertas buffalo, teman-teman bisa pakai kertas cover buku tulis, buku gambar, atau buku yang lainnya yang sudah tidak terpakai ya. Yang kedua, pensil atau spidol. Terus gunting, sendok plastik atau sumpit bekas. Dan yang kelima, double tape. Nah, begini cara membuatnya teman-teman. Jadi, kertas buffalo-nya kita cetak dengan kedua telapak tangan kita, tangan kanan dan kiri. Lalu setelah dicetak, kita gunting kedua cetakan tadi. Lalu diberi lingkaran kecil di kedua cetakan tangan, lalu digunting ya di bagian lingkarannya. Setelah itu, tuliskan di cetakan telapak tangan kiri nama kitab PL dan tulisan dicetak telapak kanan nama-nama kitab PB. Lalu beli double tip di bagian belakang sendok plastik atau sumpitnya untuk menempelkan kedua cetakan tangan tadi. Seperti ini teman-teman. Nah, tara! Jadi deh aktivitas nama-nama kitab Perjanjian Lama dan Baru. Ya teman-teman, semoga setelah membuat aktivitas ini, teman-teman semakin rajin membaca Alkitab setiap hari dan saat mencari kitab apa yang hendak dibaca tidak lagi kesulitan, oke? Salam Cece, selalu semangat membaca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.